Waktu pertama kali dengar kata transisi energi, yang aku bayangin tuh kita, penduduk dunia yang awam ini, mengganti beberapa produk yang biasa kita pakai dengan produk yang lebih ramah lingkungan dan inovatif. Misalnya, kendaraan biasa diganti jadi kendaraan listrik, kompor gas diganti jadi kompor listrik, alat makan stainless diganti jadi alat makan berbasis tumbuhan. Setelah aku cari tahu lebih dalam, kenyataannya tidak sesederhana itu, Ferguson. Tapi tenang, aku akan berusaha menjelaskan kerumitan ini sesederhana mungkin. Intinya, transisi energi adalah perpindahan penggunaan bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan. Jadi, dari batu bara, minyak bumi, gas, ganti ke sumber dari angin, matahari, dan air misalnya. Idealnya, transisi ini dilakukan sesegera mungkin dengan berpegang pada prinsip berkeadilan. Kenapa? Aku ambil contoh yang deket-deket aja. Ingat beberapa waktu lalu ada puting beliung di Jawa Barat? Ada beberapa kalangan yang nyebut itu tornado. Iya, kita bisa bahas istilah ini lebih lanjut nanti ya. Tapi intinya fenomena itu nggak seharusnya terjadi kalau bumi kita sedang baik-baik aja. Dan makin kesini, kita makin dengar istilah-istilah baru dari petinggi PBB yang nyebut kita sudah memasuki era pendidihan global, bukan pemanasan global lagi. Dan Badan PBB juga sudah menyebut istilah darurat iklim, bukan lagi perubahan iklim atau krisis iklim. Jadi, gak ada alasan menunda transisi energi. Sekarang, posisi Indonesia lagi di tahap perencanaan transisi energi. Sayangnya, negeri ini masih sangat bergantung pada sumber energi batu bara. Lebih dari 50% kebutuhan listrik dalam negeri diambil dari PLTU batu bara. Itu yang paling dominan. Beberapa industri seperti semen, pengolahan nikel, kertas, pupuk, bahan tekstil masih menggunakan batu bara dan pemerintah masih memperbolehkan penggunaan sumber energi fosil ini untuk kebutuhan industri. Nih aturannya, ada 2. Yang satu peraturan presiden, satu lagi rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Tapi kalau kayak gini posisinya, rasanya transisi energi kayak masih di awang-awang gitu ya. Padahal ini seserius itu dan sekepepet itu. Tadi aku sempat nyebut berkeadilan sebagai prinsip dan pedoman utama transisi energi. Maksudnya tuh, adil terhadap lingkungan. Gak boleh lagi ada cerita tentang kerusakan alam yang muncul karena kegiatan industri. Kejadian air laut berubah jadi coklat karena pencemaran limbah industri, udara kotor tercemar partikel batu bara, lahan rusak. Biar jadi sejarah kelam yang gak usah terulang. Terus, adil terhadap manusia, terutama mereka yang berada dekat dengan sumber energi. Selama ini, kita sudah sering dengar kisah perampasan lahan warga lokal. Mereka disingkirkan secara tidak hormat atas nama pembangunan. Alih-alih sejahtera, mereka justru kesulitan hidup. Susah menemukan air bersih karena sungai tercemar, tidak bisa menangkap ikan karena lautnya tercemar. Terus, para buruh yang tadinya bekerja di sektor industri fosil juga mesti dipikirkan kesejahteraannya saat kita melakukan transisi energi. Jadi dari yang asalnya ekonomi kita itu sangat bergantung pada ekstraksi, sifatnya mengekstrak, mengeksploit, ke sifatnya yang lebih regeneratif, yang sifatnya lebih menciptakan ulang kembali. Jadi memastikan ada yang kita tinggalkan buat anak cucu kita, nggak ngabisin aja gitu. Transisi energi berkeadilan ini juga dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pendanaan. Pemerintah mesti melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan transisi energi. Jadi, kebijakannya gak hanya turun dari atas. Tahun lalu, Koalisi Bersihkan Indonesia merangkum nilai dan prinsip transisi energi. Dokumen ini bebas diunduh dan bisa kamu baca lebih lanjut. Memang terlihatnya berat dan kompleks ya, tapi bukan jadi hal yang mustahil. Itu mah film Sri Mulat ya. Ya maksudnya bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Asal semua pihak yang terlibat sadar dan berkomitmen bahwa proses transisi energi ini tidak boleh mengeksploitasi makhluk hidup. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.